OST para perbucinan, Shin. Undangan online. Bener banget. Undangan online banyak banget yang izin buat atau pakai yang undangan kayak online. lagi Aduh pingin deh punya pacar gitu kan. yang kayak opa-opa gitu. Tadinya kayak enggak lah. Terus pas liat drakor, aduh pingin deh gitu. Halo Music Lovers, waktunya di Soundcore Podcast balik lagi bareng gue Cakri Miller dan hari ini ya kayak biasa lah ya, kayaknya ini openingnya akan sama-sama aja sih kayaknya tiap minggu ya, tapi yang penting tamunya, musisinya yang datang beda-beda, keren-keren dan punya cerita yang keren-keren juga di balik perjalanan musik mereka. Karena Soundcore Podcast, setiap musik pasti punya cerita. Nah, hari ini kita juga ada kedatangan musisi Indonesia, masih muda belia. Gak taunya kalau ngeliat di musik video sama ngeliat aslinya ini ada perbedaan size. Yang aslinya ternyata lebih imut-imut dan mungil, lucu sekali, manis sekali. Nah, tapi kita akan ngobrol langsung bukan soal musik videonya aja, tapi soal single terbaru yang baru dirilis, grass banget, fresh from the oven, baru rilis di awal bulan November ini. Langsung aja kita kenalin Rimar Kalista. Hai dong. Berasa biar ada di panggung spekta gitu kan. Nostalgia ya. Toneng gitu ya. Tanpa menyebut merek tapi udah kalau toneng udah tahu ya. Udah tahu. Rimar apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi Rimar Kalista ini masih akan dipakai full apa sebenarnya nama apa ya, nama panggung dan yang paling nama beken, nama kerennya Rimar only. Emang Rimar only sih jadinya Rimar only. sekarang. Oke, jadi sejak idol aku Rimar only. Rimar tok gitu ya. Rimar tok. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita mengenal Rimar ya Music Lovers, pasti kalau yang mantengin kompetisi pencarian bakat penyanyi-penyanyi idola itu pasti udah tahu ini jebolan di kapan yang mengisi hari-hari kamu saat pandemi kemarin. Yes. Ya. Betul banget. Itu kan berarti jadi pengalaman kompetisi yang beda banget kan. Bahkan buat si kompetisi itu sendiri ada embel-embel spesialnya gitu, special season. Betul. Dan itu lumayan berat sih. Lumayan berat. Apa kayak gimana beratnya, Mar? Mungkin kalau misalkan yang apa sih namanya, yang sebelum-sebelumnya atau season lainnya mungkin gak akan merasakan di swab seminggu 2 kali sampai 3 kali ya. Wow, agak-agak gimana tuh ya lobang hidungnya? Aku tuh sampai dari takut ya Kak. Aku sampai ya udah. Soalnya kan rasanya tuh kayak kejebur ya, kayak benar. kayak kejebur di air gitu kan, kayak sakitnya gitu. Jadi Dan dari yang sengaja. Jadi kan kayak traumatis ya. Jadi kayak dari awalnya takut sampai lama-lama udah tahu nih selahnya gitu. Oh, posisi bentar, cari posisi dulu gitu ya. Iya kayak oke, menenangkan hati gitu ya. Oke, ternyata kayak gini tuh caranya. Oh, itu adalah salah satu yang spesialnya gitu. Iya. Tapi dari sekian banyak juga itulah yang paling spesial dari semua kompetisi yang udah pernah kamu ikutin kali ya. Tapi kan kalau lihat catatannya nih ya, kalau di rumah sakit medical record, kalau ini apa ya, competition record kali ya dari punyanya Rimar. Kalau ikut kompetisi kan udah cukup banyak dan ini skalanya nggak yang apa namanya, nggak kaleng-kaleng juga gitu. Ini kalau sesuai catatan nih 2015 aja kamu udah pernah ngewakilin Indonesia jadi finalis di Asian B Out Rock and Pop Soul Music Competition di Vietnam. Alhamdulillah. Iya kan 2015 itu. Terus kompetisi itu tadi pernah di The Voice Indonesia juga dan itu tadi di Indonesian Idol juga udah juga gitu. Nah, kita ngomongin dari yang paling bontot 2015 tapi udah duluan ke Vietnam untuk mewakilin Indonesia. Itu ngapain sih? Be Out Rock and Pop Soul. Itu Apa tuh? itu seperti kompetisi musik jadi sebenarnya. Jadi nggak cuma nyanyi aja, tapi lebih ke
ada gitaris, ada drummer gitu. Jadi kayak nyampur semua apa sih namanya, Ya musisi kebiasaan ya, kemampuan di musik itu semuanya dilombain lah di situ gitu. Nah Rimar sendiri saat itu sebagai vokalis aja atau memang kebentuk akhirnya dari situ dibikinin grup atau apa gitu juga? Kalau di situ aku emang sebagai penyanyi sih. Jadi aku penyanyi, terus ada juga yang drummer, ada yang solo gitar, ada yang grup juga. Emang sebenarnya kayak modelan Got Talent gitu, cuman ini emang beneran khusus di musik gitu. Oke. Gimana tuh nasibnya waktu itu di 2015 akhirnya? Ini kan jadi finalis ya? Iya, aku sampai top 6 sih waktu itu. Wow, top 6 aja keren banget loh, ASEAN loh. Nah, tapi ini kebalik. Orang kan biasanya di lokal dulu baru mewakili Indonesia, negaranya ASEAN kah, Asia gitu kan ya, atau ya internasional. Ini kenapa perjalanannya justru kebalik? Atau memang dibalik itu semua Rimar emang sama musik nih udah lama banget. Gue sama musik tuh udah Sebenarnya apa ya, itu takdir-takdiran sih Kak. Kalau Takdir. menurut aku ya. Jadi takdir tidak kejam. Takdir ada yang baik. Jadi kayak apa ya, memang mungkin ada jalannya ke situ. Waktu itu tuh sebenarnya aku iseng sih, kayak iseng apply gitu. Ternyata terpilih untuk masuk sampai semifinal. Nah, setelah itu ya udah dikirim ke sana. Ya udah kayak senang-senang aja sih, nggak seperti kompetisi. Ya udah ngikutin gitu. proses aja gitu karena, ya. Karena ngeliat peserta yang lain juga itu udah kayak keren-keren banget sih. Jadi kayak jatuhnya aku kayak nontonin konser dan mempelajari kayak gitu. Banyak belajar hal baru lah ya. Iya. Tapi bermusik itu sebenarnya bener-bener dari umur berapa? Yang ya bermusik lah gitu. Aku sebenarnya emang nyanyi dari kecil banget sih, dari umur 3 tahun. 3 tahun? Udah bisa nyanyi apa emang umur 3 tahun? Hah? Dulu lomba pertama aku tuh waktu aku umur 4 atau 5 tahun gitu. Lomba nyanyi pertama. Oke. Udah benar tuh nyanyinya udah lempeng. Ya katanya sih iya ya. Alhamdulillah juara 1 waktu itu. Wow. Oke, itu kompetisi. Berarti bahkan udah berkompetisi dari balita ya. Dari masih kecil banget. Dari balita. Tapi orang tua atau keluarga memang ada yang background musik. Kebetulan mami aku emang dulu ikut kayak bintang radio gitu. Oke. Dan mungkin pas dari kecil aku udah diajarin teknik-teknik dari masih kecil. Walaupun masih bandel ya waktu itu, masih bandelnya nggak mau nyanyi, kayak disuruh latihan kayak lari-lari ke sana. Oke. Ngumpet. Enggak, soalnya pede, suara gue udah bagus gitu loh. Jadi ya udah. Anaknya malu sebenarnya. Kamu malu? Malu banget gitu. Oke. Jadi kayak aduh nggak mau, tapi ntar kalau udah dinyobain 1 kali aja misalnya ayo nyanyi, kecemplung lah akhirnya. Mau gitu. Akhirnya seneng gitu ya, sampai akhirnya sampai hari ini datang ke sini aja. Hari ini dia mau promosi single baru gitu kan. Tapi sebelum loncat ke single barunya itu yang temanya udah aku banget ya. Iya loh, Lebih gitu kan, lebih idea of you ya kan. Nah, single ini kan dari 2017 yang tadi aku bilang sebenarnya bahkan sebelum kompetisi, ikut kompetisi aja kamu udah punya single di 2017 gitu kan. Kenapa semuanya jadi serba kebalik, kayak mungkin bilang lu udah punya single ngapain ikut kompetisi lagi? Ada gak yang mempertanyakan kayak gitu? Dan pertanyaanku adalah iya, kenapa single dulu udah punya 2 single terus baru ikut kompetisi nih gitu. Itulah jalan lika-liku kehidupanku. Iya, lika-liku banget jadinya. Jadi mungkin awalnya tuh gara-gara aku ikut banyak kompetisi tapi belum ada yang jebol banget kan ya gitu. Jadi ya finalis 15 besar gitu ya. Finalis terus udah gitu, atau enggak waktu itu The Voice kan sempet knockout ya, babak knockout gitu. Jadi aku mikirnya mungkin kalau jalannya memang bukan di kompetisi, ya udah bikin karya aja gitu. Makanya dari situ indie berarti saat itu. Untuk single pertama aku sempat masuk label. Oke. Terus udah gitu udah selesai, akhirnya cobalah bikin indie gitu, bikin sendiri aja gitu. Akhirnya kita bikin sempat tiba-tiba COVID. Jadi kayak aku baru banget mau promo, takdir jalurnya. Akhirnya ngerasain takdir gak enaknya ya. Iya. Berarti itu zamannya rilis Perantara kah? Iya, Perantara. 2000 berapa? 2000. Itu 2019. 2019 ya. Wow, pas lagi indie, ini lagi bener-bener pengen pas banget all baru out sendiri gitu ya.
Jreng. Oke. Tiba-tiba tertutup lah gitu. Cuman sebenarnya sebelum itu aku sempat juga diundang ke Rusia sih. Wow, apa tuh? Festival musik juga atau apa? Kayak kan Rusia juga terkenal juga ya festival musiknya. Aku sempat kayak, jadi ada penyanyi Kazakhstan, terus aku sempat ngefans gitu sama dia, terus pernah nyanyiin lagunya di story doang gitu. Boleh disebut siapa tuh? Namanya Dimash Kudaibergen. Dimash Kudaibergen. Memang dia cukup populer juga ya tapi Kazakhstan cuma populer juga di Rusia. Iya, di Rusia juga dia populer juga. Terus udah gitu entah gimana tiba-tiba dia ngundang aku untuk nyanyi di sana gitu. Wow. Another takdir yang baik ya. Dan akhirnya kamu nyanyilah di sana. Aku nyanyi di sana dan aku sempat nyanyiin kayak ada pre-party gitu, aku nyanyiin Perantara juga di situ. Tuh. Perantara di Indonesia terhalang oleh pandemi, tapi dia nyebrang sampai Rusia bisa dinyanyiin live. Iya, jadi urutannya dia dulu live di sana, pas balik ke Indonesia tiba-tiba pandemi. Ya udah, jadi kesempatannya sebenarnya Perantara buat dikenalin di halayak Rusia jangan-jangan ya. Emang rahasia Tuhan beda-beda gitu. Oke, kita akan lanjut ngobrolin Idea of You yang jadi single terbarunya Rimar yang rilis 1 November, bener ya? 1 November 2024. Nah, tapi di segmen berikutnya Music Lovers. So, jangan kemana-mana, tetap di Soundcore Podcast. Idea of You udah rilis Music Lovers. Ini langsung aja pas rilis jangan dengerin musiknya aja tapi langsung nonton music videonya juga. Karena Pinky kaget dia. Kok jangan didengerin? Langsung Pinky Candy gimana? Langsung kayak gitu. Berubah vibes-nya gitu. Iya. Nah, sebelum kita ngomongin Idea of You, singkat aja nih. Kan dari 2000 awal sebenarnya lagu pertama kamu Cinta dan Pesona sebenarnya juga warna-warni. Tapi kan ke Perantara dan sampai seterusnya ini kan ballads, mellow, galau gitu kan. Nah, langsung jump in ke Idea of You yang gitu, manis banget gitu. Emang kamu yang pengen keluar dari situ ke balladan kamu itu atau ya konsep dari label juga. Jadi awal mulanya aku kan dulu sempat single pertama tuh Cinta dan Pesona gitu. Karena kayak pengen sesuatu yang cheerful gitu untuk single pertama aku. Cuman setelah itu aku pun juga punya jiwa-jiwa galau kan sebenarnya. Jiwa-jiwa galau. Ya. Kebetulan sukanya kan kayak drakor gitu. Sukanya yang melo-melo gitu. Suka melihatnya gitu bukan dirinya ya. Nah, terus dia gitu akhirnya aku ciptain lah Perantara itu. Bikin Perantara. Terus ternyata ikut Idol kan tadi. Nah, pas Idol itu lagu kemenangan aku tuh Waktu dan Perhatian. Nah, waktu itu kebetulan diciptain sama Unmesh. Nah, itu kan pop ballad banget. Iya. Dan sebenarnya itu adalah hal yang suka banget aku dengerin sebenarnya. Karena kan lagu Korea rata-rata ballad ya yang aku suka gitu ya, OST gitu. Terus udah gitu, aku kayaknya pingin sejalan nih dengan Waktu dan Perhatian. Jadi aku mulailah ngeluarin Menunggu Kau Kembali. Terus dikit sempat collab juga sama Kak Naga waktu itu. Setidaknya sempat bersama. Terus aduh galau banget ya kayaknya gitu. Jadi udahan kok galau banget gitu ya. Kiranya dicapai jadinya gue galawers banget gitu kan. Iya kayak kok galau banget gitu ya. Terus kebetulan aku juga banyak kayak off air wedding kan. Terus kayak pingin deh kayak lagu yang lebih romantis gitu. Tapi belum cheerful nih belum. Tapi masih belum. ballad tapi romantis. Aku ngeluarin lah Cinta Yang Kutunggu. Ya udah deh tuh jadinya sampai akhirnya udah cukup belum juga. Oke, masih panjang. Soalnya tiap tahun ada single baru juga. Ternyata yang dikeluarin ballads lagi gitu kan. Jaraknya lumayan panjang ya. Terus tiba-tiba ballad lagi. Nah, terus udah gitu setelah dari Cinta Yang Kutunggu kan itu lagu ku ciptain semua kan. Aku pengen nyoba deh kalau misalkan diciptain sama orang lain gitu. Akhirnya bertemulah dengan Sebatas Bayangmu waktu itu. Itu ciptaannya Clara Riva. Nah, terus aku juga sempat bilang sama AN arahku, kayaknya ini ballad terakhir aku deh. Kayaknya ya. Kayaknya ini ballad terakhir aku deh. Maksudnya aku pingin sesuatu yang baru banget gitu, yang kayak yang aku banget sebenarnya gitu, yang jiwa aku banget. Karena ballad tuh sebenarnya itu hanya kesukaan yang
kayaknya Iya. kamu senang, kamu Aku suka. nulisnya senang. Iya, aku tuh Tapi suka. Tapi belum bukan jadi 100% rimar gitu. Iya, itu bukan jiwa aku gitu ya. Oke. Misalkan aku bukan jiwa yang kalau lihat aku tuh datar-datar gitu loh, Kak. Masa sih? Iya. ya. Kayak senyum-senyum gimana lah gitu lah. Iya, maksudnya kayak orang kalau ngeliat aku jarang sedih atau nggak pernah lihat aku maksudnya nangis tuh datar gitu. tuh ya udah dia ngejalaninnya ya semua nggak meletup-letup lah Iya, ya. iya kayak Oke. datar-datar aja gitu. Tapi idea of you nih cukup kayak seneng atau naksir Sebenarnya atau enggak loh. gimana? Sebenarnya enggak. Ceritanya soal apa sih idea of you? Idea of you itu kebetulan relate juga ya sama aku. Jadi idea of you itu adalah ketika orang ini tuh kepingin punya pasangan. Kayaknya kita butuh pasangan gitu kan. Dan memang mungkin suatu saat nanti ya. Ya, manusia kan dipasang-pasangkan. Dipasang-pasangkan gitu. So di sini ada kata-kata maybe we all fabricate all the feeling. Maybe all we do is fabricate the feeling to keep believing that we needed someone gitu. Jadi kita kayak emang diarahin untuk kayak kita tuh nemuin butuh pasangan. ketemu sama pasangan gitu. Nah di sini dia tuh kayak aduh mungkin sambil ngeliat drakor kayak aduh pingin deh punya pacar gitu kan. Yang kayak opa-opa gitu. Yang tadinya kayak enggak lah pengen deh gitu. Oke. Akhirnya punya juga pacar gitu. Cuman setelah ditelaah gitu ya, misalnya kalau dilihat secara sosoknya gitu, kayaknya oke nih orangnya gitu. Tapi ternyata banyak red flag gitu. So di situ kita kayak mikir, oh ternyata selama ini kita cuman fabricate the feeling aja gitu. Kita cuman kayak membutuhkan kayaknya oh dia bagus lah, dia sosok baik lah, sosok yang baik cocok, yang ini nih yang cocok cakep nih. gitu ya. Secara tulisan kayaknya dia oke banget, tapi ternyata di hati kita tuh nggak klik gitu. So itu adalah idea of you. Oh gitu. Ternyata sebenarnya di hati tuh pengennya agak-agak ada bad boy-nya dikit, gitu mungkin ya. bukan ke situ ya Kak. Tapi gimana? Mungkin lebih kayak aku belum cinta gitu kayaknya. Lebih ke perasaannya ternyata kayak tidak ada kupu-kupu di situ. There's no butterfly. Oke, jadi idea of you tuh sebenarnya itu ya. Ide sebenarnya ide untuk pengen menciptakan sosok yang ideal sempurna gitu bagi sebagai dia. pasangan. Setelah tapi nyatanya setelah ternyata ketemu biasa aja. Ternyata belum ya. Iya, gitu. ternyata pas nanya ke diri sendiri, ternyata gue belum mau pacaran amat gitu ya. Makanya dia ada kata-kata so I convince myself to convince you gitu. Jadi aku harus yakin dulu nih. bener gak sih aku mau sama dia atau enggak nih gitu. Baru aku ngomong ke dia. Daripada nanti ujung-ujungnya habis idea of you ntar jadinya rilis lagu galau lagi ya kan. Yang tersakiti gitu kan. Tapi ini yang menarik juga ya Rimara. Ini yang nyiptain bule empat-empatnya ini. Ketemu di mana sama mereka dan siapakah sosok keempat orang ini yang akhirnya kerja sama Rimar gitu buat di idea of you. Kalau ketemu langsung sih belum pernah ya. Belum jadinya ya. Jadi sahabat pena. Iya sahabat online. Online gitu. Kita cuma kirim-kiriman file aja sih Kak. Dan kebetulan mereka-mereka ini adalah emang perkumpulan penulis lagu gitu. Kita tuh nyari lagu yang misalkan aku request aku pingin deh lagu seperti ini. Mereka di mana nih? Karena di sini kan ada Eben Wares, Jax, Johan Gustafsson sama One Eye gitu ya. Kalau produksi tuh di Swedia ya sebenarnya. Produksi di Swedia, mungkin Johan ini adalah orang Swedia gitu. Cuman aku sempat DM-an juga sama Eben dan dia orang LA. Kalau Jax itu kebetulan juga TikTokers lumayan terkenal juga di sana. Kayaknya orang Amerika sih kalau berarti ini mereka berempat juga sebenarnya belum pernah ketemuan ya. Mungkin ya. Wow, lintas online. Oke, itu loh menariknya sekarang industri musik yang sekarang ya nggak mesti tatap muka. Lo udah kita bisa kirim-kiriman file tiba-tiba jadi gitu mixing mastering. Tapi berarti prosesnya panjang nggak? Karena kan tetap harus ngelibatin emosi, tetap harus ada kontak gitu kan sebenarnya. Tapi kan ternyata bisa ya. Sebenarnya panjangnya itu lebih ke persetujuan sih. Kayak mungkin karena online gitu jadi kan nggak cepat nggak langsung gitu, ya. Bisa buat tanda tangan ini dong. Iya gitu. Lebih ke kayak gitu-gitunya. Tapi kalau mixing mastering segala macam cepet banget sih, apalagi proses kreatifnya juga cepet. Kayaknya si Johan ini tuh sat banget gitu. Kita baru bilang Kak kayaknya bagian sini mau gini deh mixingannya, tiba-tiba jadi gitu. Jadi kayak alhamdulillah ya, sih luar biasa.
takdir lagi mempertemukan Rimar dengan para penulis-penulis atau pencipta lagu yang entah ada di mana belahan dunia lain, di benua lain, tapi Alhamdulillah jadi. banget. Dan sesuai keinginan kamu nih ya, idea of you ya. Sesuai banget. Bener-bener jadi idea of me. Ya, relate. Oke, relate katanya. Baiklah, kalau gitu kita masih akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita mau bermain bersama Rimar. Mainannya apa nih? Ya seru sih pastinya ya. Di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana Music Lovers. Stay tune di Soundcore Podcast. Balik lagi di Soundcore Podcast. Masih bersama Rimar Kalista. Enak soalnya namanya kan keren, Rimar Kalista. Boleh, Tapi Kak, nggak apa-apa, Rimar Kak. aja. Nggak apa-apa kok. Biar makin branding, biar nemplok mukanya di Times Square. Amin, ya kan? Amin. Iya dong, harus nyusul. Udah banyak kan ya makasih musisi-musisi Indonesia. Dan ya mungkin teman-teman seangkatan Rimar dari kompetisi juga mukanya udah plok jembreng nih Times Square. Segera ya. Amin. Setelah idea of you. Amin. Kita akan masuk ke waktunya bermain. Permainan kita ini namanya singing time. Jadi Oke. aku akan nyebutin satu kata aja. Dari satu kata itu kira-kira bisa jadi lagu apa ya? Maksudnya nyanyiin lagu yang ada kata itu. Oke, penyanyi, buktikan kalau kamu beneran penyanyi. Kalau aku mah nggak bisa nih pasti. Oke. Coba. Oke, kita coba. Kata yang pertama, rumah. Rumah. Rumah apaan ya? Apa ya? Rumah kita sendiri. Tereng teng. Ya, oke, tahu dong ya itu ya. Rumah padahal tadi ngeblank loh. iya. Apa lagi ya? Aku kan cuma ngasih soal aja untungnya. Ayo, oke. Oke, next. Lovely. Hey, sunny lovely, how long, heart made of glass, my mind of stone. Oke, boleh request gak setengah lagu itu? Agak mirip kan ya sama yang nyanyi Idea of You ya suaranya ya? ke Billy-Billian gitu kan. Oke, yang ketiga, firasat. Firasat. Firasatku ingin kau tuh cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Serius banget padahal cuma main. Itulah penyanyi ya. Masih ada Apa? waktu. Aku butuh waktu dan perhatian. Promosi ya sekalian. Promosi lagu sendiri. Gak apa-apa dong. Oke, terakhir hilang. Hilang. Apa ya hilang ya? Hilang. Hilang. Apa ya kayak? Gak dapet juga lagi gue, hilang. Ada yang punya single mungkin di sini yang ada yang rilis single hilang. Hilang. Tahu sih ada lagu. Lagu lama mungkin, lagu zaman mama gitu mungkin. Ada nggak ya? Hilang permataku. Tahu gak? Nggak tahu kan? Aduh, gimana sih nadanya? Hilang harapanku. Ada ya? Yang ku pupuk sejak dulu kala. Lagunya Yuni Syara ya kakak ya. Ya udah, aku dapat 1 poin ya. Ini baru terjadi di episode kali ini. Aku bisa mendapatkan poin. Melawan penyanyi. Tepuk tangan buat Rima, Tante. Oke, ya itu ngebuktiin penyanyi tuh emang harus saat di istilahnya ditodong kayak gitu tuh emang harus tahu, kalaupun nggak tahu ya gimana caranya gitu ya untuk nyari ya. Wow, ya oke lah itu dia. Tapi kalau misalnya ada yang nanya sama kamu, Rimar, perjalanan kamu di musik udah ya terbilang udah panjang ya, dari balita lah, kita hitung dari balita itulah ya. Dan yang kompetisi-kompetisi itu kan yang sebenarnya ajang yang untuk memperlihatkan kemampuan kamu langsung kan. Tapi kalau suatu hari akhirnya kamu nggak lagi di industri musik atau nggak lagi bermusik, kamu mau ngapain? Udah kepikiran nggak kayak gitu? Kepikiran juga sih. Udah pengen Rimar mau ngapain? Em, Bisnis kah atau mungkin yang lain gitu, nggak tahu deh.
Jadi ibu rumah tangga. Wow, mulia sekali. Udah disiapin nih kayaknya. Belum ada calonnya. Nggak tahu sih, nggak kepikiran sebenarnya. Nggak, mungkin Belum kepikiran, merencanakan. tapi belum direncanakan. Cuman lebih ke let it flow aja sih aku, kayak mengikuti arus kehidupan. Cuman kalau misalkan memang tidak ada jalan di industri musik, aku tetap nyanyi sih. Tetap nyanyi pasti ya. Oke. Tetap, entah aku mau bikin karya sendiri, mungkin indie atau gimana, tapi tetap bikin gitu. Pokoknya tetap bermusik lah gitu Iya, ya. bermusik emang karena hobi aja, emang karena suka gitu, bukan karena ingin mencapai sesuatu atau apa. Jadi meskipun mungkin berganti profesi, tapi nyanyi tuh tetap nempel gitu ya, tetap ngikut di mana kemanapun. Tetap nyanyi sih kalau menurut aku. Oke. Tapi kalau orang misalnya yang atau pendengar gitu yang belum kenal Rimar, pengen denger musiknya Rimar, sebenarnya kamu tuh yang mana sih? Yang ballads apa sekarang sudah menemukan dirinya yang lain begitu di musik yang ya kayak Idea of You gitu? Iya. Mungkin kalau sekarang tuh aku lebih kepingin menyampaikan isi hati sih. Kalau dulu kan aku seperti menciptakan suatu fiksi. Gitu kan, seperti misalkan aku penulis novel, aku bikin suatu novel, aku nggak harus mengalami itu kan. Iya. Cuman mungkin sekarang aku lagi kepingin bisa mencari sesuatu yang relate akan diri aku, juga relate untuk orang lain gitu. Makanya mungkin lebih ke situ sih. Yang jangan-jangan ini jadi sebuah perjalanan untuk lagi mendalami siapa Rimar sesungguhnya. Iya, lebih ke situ. Gitu ya. Mungkin karena aku dari kecil tuh belajar nyanyi ya Kak. Jadi aku terjebak antara teknik dan menyalurkan perasaan gitu. Jadi kayak terpisah gitu. Aku jadi seperti punya alter ego gitu. Karena aku kalau nyanyi kompetisi kan aku suka nih bikin lagu ini, bereksperimen akan suatu lagu, dibikin mungkin high note-nya atau apanya, notasinya diubah kayak gini. Cuman kalau di sini kan ketika kita menjadi tekniknya. Tapi kalau kita menjadi musisi kan gimana ya kita menyampaikan perasaan kita di sini gitu, menuangkan isi hati kita dan mungkin yang orang-orang juga merasakan. Iya, lebih ke situ sih. Kamu lagi pengen lebih jadi itu. bukan lagi explore soal teknik vokal nyanyi atau apa, tapi di sini aku tuh pengen cerita gitu. Gitu. Oke, next project sekaligus ada nggak yang akan mau dikerjain yang spesifik untuk promo Idea of You gitu mungkin, atau project yang lainnya? Kalau Idea of You ya nanti kalau bagian promo inilah ya. Oh, dari label lah ya, ada lah ya. Ada nih orang ini ya. Disebut. Terus. Kalau misalkan untuk nextnya sih masih ngumpulin lagu. Ya doain aja semoga bisa langsung album. Akan album ya. Amin. Biar dimasukin juga tuh yang ballads ya. Iya, jadi sekalian kan udah 5, 6. Tinggal tambahin berapa lagu lagi? Tinggal tambahin 3-4 lagi. Tapi yang lebih upbeat gitu kali ya. Iya, beda lagi lah. Yang lebih pencariannya ini tadi. Oh, oke deh, kita nantikan saja. Panggung ke panggung mungkin akan ada show-show lagi gak dalam waktu dekat? Belum ada sih, belum tahu maksudnya. Jadi kalau misalkan penasaran bisa langsung cek Instagram aku aja. Untuk ngelihat jadwalnya. Tapi kalau penasaran itu tadi, apa sih emang Idea of You lucu-lucunya, seru-seruannya, bisa ngelihat musik videonya di mana, sekalian dipromoin deh. Bisa lihat di YouTube channel aku Rimar Official, dan juga untuk audionya bisa didengerin di semua digital platform, ada di Spotify, Apple Music, terus pakai soundnya juga ya. Ada di TikTok sama Reels juga. Pakai soundnya juga. Ini jangan-jangan ada film yang seru juga, judulnya Idea of You, ntar kalau sering dipakai-pakai. Iya kan. Itu kayaknya aku ngebayangin lucu-lucuan, ada scene-scene yang sepedahan atau lagi liburan seneng-seneng, kayaknya cocok deh masukin lagunya Rimar. Iya, aku juga kaget sih malah pas lihat pencarian. Loh, ada filmnya. Jadinya dapetnya ke situ ya. Dan belum lama lagi, jadi urutannya bisa lah. Saling mempromo gimana caranya itu. Anne Hathaway lagi keren. Iya ya ampun. Oke, kalau gitu. Sip, Rimar, thank you for coming. Semoga lancar terus, takdirnya lebih banyak yang baik gitu ya didapetinnya. Amin. Mengejar kesananya, takdirnya juga baik-baik aja dan lurus-lurus aja. Makin besar lah namanya. Amin. Berdoa nih kita jadi pengaji. Oke, sekali lagi thank you Rimar. Makasih banyak Kak.
So Music Lovers, masih ada satu musisi lagi yang akan kita ajak ngobrol soal karyanya dan perjalanan musiknya. Tetap di Soundcore Podcast.